Teman-temanku, Shalom. Puji Tuhan. Sekarang kita melihat di sekeliling kita bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya, untuk menjadi seorang Kristen, bukan hanya orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah tua, tetapi dia juga memanggil orang-orang muda dengan cara yang ajaib. Cara Tuhan kadang sungguh tak terprediksi. Cara Tuhan kadang tidak bisa diduga. Tetapi cara Tuhan itu ajaib. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang anak muda. Masih berusia 16 tahun. Ya, tetapi kemudian dia mencari Tuhan. Datang ke gereja, disentuh dan dijamah oleh Tuhan dan dimenangkan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf. Setelah dibaptis, nama saya Samuel. Saya berusia 16 tahun. Domisili saya di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya juga masih seorang pelajar. Puji Tuhan, sebelumnya saya dari agama yang bukan Kristen, agama saudara kita Muslim. Puji Tuhan, sekarang saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Dan sedikit kesaksian saya bagaimana saya bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Tuhan datang ke mimpi saya. Mimpi seperti saya berada di satu tempat yang sangat luas. Saya seperti berada di awan. Tidak ada ujung dari tempat itu. Saya sedang berada dalam keadaan bersimpuh. Ada sosok pria datang yang ingin merangkul saya, tapi saya bilang saya nggak mau ke sana, gitu. Tidak lama kemudian, mimpi lagi dengan mimpi yang sama, tapi saya berbeda tempat. Itu saya berada di suatu tempat yang juga tidak ada ujungnya. Itu seperti tanah atau lumpur yang retak, yang tidak ada air, sangat kering. Dan sosok pria itu juga datang dengan membawa anak domba, anak kambing atau anak domba yang putih bersih, dan kakinya itu berlumpur gitu. Mau ngerangkul saya juga, saya nggak mau. Saya nggak raih tangan sosok pria itu. Saya sharing ke teman saya, yang salah satu juga orang tuanya pendeta gitu. Teman saya bilang ke saya, barangkali itu Tuhan Yesus, Samuel. Saya nggak percaya itu. Karena bagi saya, mimpi itu datang dari dua hal. Satu dari Tuhan atau saya anggapnya itu dari setan gitu. Nggak mungkin Yesus datang ke mimpi saya. Saya nggak percaya pada waktu itu. Tidak tahu kenapa punya kerinduan saya pengen ke gereja pada waktu itu. Saya masih ingat harinya, hari Jumat pada waktu itu. Terdetak di hati saya pengen ke gereja gitu. Ada apa ya? Pengen banget ke gereja. Akhirnya saya mutusin minggu untuk ke gereja. Saya lihat masih biasa aja sih. Oh, begini ibadahnya gitu. Oh, ya udah, gitu saya pulang. Minggu depannya saya juga pengen lagi ke gereja. Pengen lebih dapat yang berbeda dari minggu sebelumnya. Akhirnya saya datang lagi ke gereja. Juga di minggu ketiganya saya datang ke gereja. Di minggu ketiga itu saya mendengar satu lagu, di mana lagu itu juga pas banget sama keadaan saya, perasaan saya pada waktu itu. Ketika saya dalam keadaan down, keadaan ketakutan, kekhawatiran, merasa tidak punya siapa-siapa pada waktu itu.
Saya dengar lagu itu, saya sebut aja lagunya lagu Angel Petrus, lagu satu-satunya yang kuandalkan. Itu. Jadi saya dengar lagu itu, saya hayati, kok saya nangis ya. Saya bukan tipikal orang yang cengeng atau gampang nangis, enggak. Tapi kenapa saya dengar lagu itu saya nangis? Saya rasakan ada satu hal yang berbeda saya dapatkan setelah saya pulang dari gereja. Saya merasa damai, saya merasa sukacita, saya sangat bergembira setelah pulang dari gereja. Semakin haus, semakin lapar saya punya kerinduan untuk bergereja. Akhirnya saya memutuskan untuk terus bergereja. Saya beranikan diri untuk membeli Alkitab. Saya bedah Alkitab, saya baca, dan saya juga suka berpikir keras seperti analogi dan lain-lainnya. Saya mencari tahu tentang arti konsep Tritunggal dan lain sebagainya, dan saya memahaminya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ada di benak saya, apakah Yesus adalah Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa menebus dosa? Akhirnya saya menemukan jawaban itu sesuai dengan isi Alkitab sendiri. Dan bukan hanya dari analogi dan teologi yang saya dapatkan, saya juga merasakan hadirat Tuhan secara pribadi, lawatan Tuhan secara pribadi. Ketika saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika saya ke gereja, saya mencari wajah Tuhan, saya datang dengan ekspektasi yang luar biasa. Saya mau datang ke gereja, saya pulang tidak sia-sia. Saya mau mencari wajah Tuhan. Saya datang ke gereja, saya memuji menyembah Tuhan. Saya rasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami yang sedang beribadah. Dan khotbahnya, firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saya dengarkan dan saya renungkan. Sehingga saya pulang tidak sia-sia, sampai rumah saya tidak sia-sia, saya membawa berkat firman Tuhan. Puji Tuhan juga, saya semakin haus akan kebenaran, akan Tuhan Yesus, saya semakin haus. Ketika saya mencari wajah Tuhan, dalam kesunyian, secara pribadi, saya mengangkat mezbah, saya saat teduh, saya menyembah Tuhan. Saya rasakan suatu hal yang sangat luar biasa yang saya tidak pernah dapatkan itu dimanapun. Terlebih saya masih muda, dan saya juga masih seorang pelajar. Ketika saya memutuskan untuk benar-benar memberikan hidup saya kepada Tuhan, ini saya Tuhan, Tuhan pakai saya, Tuhan udah pilih saya. Kalau Tuhan sudah pilih saya, Tuhan tetapkan saya. Saya yakin Tuhan udah membayar saya lunas dengan harga yang mahal, dengan Ia mati di Kalvari untuk menebus saya. Ketika saya memutuskan untuk mengikut Tuhan, langsung diperhadapkan dengan masalah. Dan saya tahu itu adalah pikul salib saya. Salib yang harus saya pikul. Dan gak cuma saya sih yang harus memikul salib. Setiap orang percaya punya salibnya masing-masing. Dan saya, ketika saya berada dalam masalah-masalah, pergumulan yang Tuhan izinkan datang ke dalam hidup saya semakin tahu penyertaan Tuhan itu ada. Saya mengerti apa itu penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya dalam tekanan, dalam ketidakpastian hidup saya, masa depan saya harus putus sekolah, saya dibuang oleh keluarga, dihina, bahkan diperlakukan seperti sampah. Tidak hanya diperlakukan, tapi orang tua saya juga berkata, kamu seperti sampah. Sulit bagi saya untuk mengampuni orang tua saya, tapi saya belajar, kalau Tuhan mengampuni orang lain, kenapa saya tidak mengampuni orang tua saya sendiri? Jadi saya melepaskan pengampunan kepada orang-orang terdekat saya, karena orang-orang terdekat yang bisa membuat kepahitan dalam hidup kita. Sehingga saya melepaskan pengampunan kepada orang tua saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong saya pulihkan saya Tuhan, untuk bisa lebih mengampuni. Akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar mengikut Tuhan. Ada perubahan dalam hidup saya. Saya diubahkan oleh Tuhan dari karakter, perilaku, sifat, dan pemikiran saya diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik. Karena bagi saya kesempurnaan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu
menyangkal keinginan daging kita. Dan saya percaya ketika saya benar-benar memberikan hati kepada Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sebenarnya saya khawatir, bagaimana dengan masa depan saya ketika saya putus sekolah seperti ini. Saya putus sekolah, dibuang dari sekolah, saya bekerja di kandang ayam, makan nggak makan, hanya makan nasi, saya masak pakai cabai. Saya cuma makan itu. Saya bilang, Tuhan, kalau saya seperti ini, Tuhan tahu. Ketika saya diusir dari keluarga saya nggak tahu saya harus tidur di mana. Saya tidur di taman kota, kedinginan, kehujanan, banyak nyamuk. Saya kelaparan, tengah malam, saya keliling taman kota. Saya cari makanan, saya keliling taman kota, saya cari makanan. Barangkali ada makanan yang tertinggal, saya bisa makan makanan itu untuk mengganjal perut saya yang lapar. Tapi saya nggak menemukan makanan itu karena saya merasa itu bodoh. Datang gerimis, saya kedinginan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau tidur di mana? Dingin ya Tuhan, aku di mana? Dan gerimis itu semakin besar, semakin lebat. Saya berteduh di pinggir-pinggir. Saya benar-benar bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini hujan saya nggak bisa tidur Tuhan. Saya kedinginan. Tapi Tuhan perlihatkan kemuliaannya pada malam itu. Tuhan berhentikan hujan, dan itu bulan itu langsung terang. Wah, Tuhan baik banget ya. Aku kehujanan, Tuhan berhentikan hujan itu. Gitu. Dan banyak proses-proses lagi. Bagi saya, ketika saya benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar memberikan hidup saya kepada Tuhan, dan ini bukan hidup saya lagi. Aku sudah menjadi milik Tuhan. Dan aku tantang Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan pilih aku, Tuhan pakai aku di atas umuranku. Aku nggak mau jadi biasa. Aku nggak mau orang pandang aku rendah karena aku ikut Tuhan. Karena nama Tuhan aja udah dihina, apalagi aku yang mengikut Tuhan gitu. Aku nggak mau orang lihat aku biasa aja. Ketika aku mengikut Tuhan, aku mau Tuhan pakai aku butuh pengurapan Tuhan. Biar tuh orang melihat bahwa Kristus itu benar-benar hidup dalam hidup saya. Tidak ada yang salah sama pilihan. Dan pilihan saya benar untuk mencari kebenaran. Karena kedamaian yang sebenarnya adalah ketika kita benar-benar merasa damai, tenang, di puncak daripada ketenangan itu sendiri. Ketika kita merasa berbeban berat, tetapi kita mampu bersyukur kepada Tuhan, itu adalah sukacita yang sangat luar biasa. Bukan suatu kebetulan saya mengikut Tuhan, tapi saya percaya Tuhan sendiri yang memilih saya. Di masa muda saya sering bertanya ke Tuhan, Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Kalau Tuhan pilih saya di umur saya seperti ini, saya nggak mampu Tuhan. Karena saya masih butuh orang tua.
karena saya masih butuh sekolah. Saya harus punya masa depan. Tapi saya percaya Tuhan bisa memilih siapa aja sesuai dengan rencananya. Tuhan mau melaksanakan rencananya dengan orang-orang yang Dia pilih. Seperti Rasul Paulus yang begitu benci kepada Yesus, tapi bisa menjadi hamba, bisa menjadi seorang Rasul. Yang menjadi teladan hidup saya. Saya bersyukur saya sudah diselamatkan Tuhan. Kerinduan terbesar saya tahun ini, saya benar-benar bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen aku bisa kembali ke keluargaku, ke orang tuaku. Aku pengen Tuhan lembutkan hatinya. Aku selalu berdoa sama Tuhan, biar Roh Kudus yang melembutkan hati mamaku, seluruh keluargaku, biar bisa menerima aku dan aku bisa berdampak dalam rumah tangga itu. Bisa membawa berkat, bisa menjadi terang di rumah itu. Sehingga orang tuaku tahu, orang tuaku melihat bahwa anakku dipulihkan, ada perubahan, dan sehingga orang tuaku diselamatkan. Percaya kepada Tuhan. Aku percaya firman Tuhan, jika satu diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Dan aku percaya firman Tuhan akan digenapi dalam hidupku, dalam keluargaku. Dan ketika saya mengikut Tuhan, pergumulan saya nggak hanya keluarga, tapi di gereja, sesama pelayan. Saya tahu sesama pelayan, sama pekerja Allah pasti akan ada gesekan, akan ada kesalahpahaman. Masalah sekolah saya terbentur di masalah sekolah karena masalah agama, sehingga saya tidak mengikuti mata pelajaran agama. Ya harus di perpustakaan dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa bingung, bagaimana saya ke depannya Tuhan. Saya udah bekerja keras untuk bisa masuk sekolah lagi. Masa saya harus putus sekolah lagi Tuhan? Tapi saya percaya Tuhanku maha besar, maka Ia akan memberikan yang besar. Bukan karena apa-apa, bukan karena materi duniawi aku mengikut Tuhan, tapi karena benar-benar aku mengasihi Tuhanku, Yesus Kristus Allahku. Di dalam Yesus aku menemukan Allah yang benar. Aku benar-benar mengasihi Tuhanku. Aku tidak dapat menunjukkan bagaimana rasa cintaku sama Tuhanku. Dan aku tidak tahu dengan apa aku balaskan semua kebaikan Tuhan. Ketika aku merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidupku menyertai aku dari awal hingga akhir. Dan ketika aku khawatir, aku tetap percaya Tuhan itu baik. Karena jikalau aku khawatir, sama saja aku menampar wajah Tuhan. Sama aja aku bilang, wah lu Tuhan gak baik, lu Tuhan gak ada apa-apanya. Sedangkan Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, tentang apa yang kamu pakai, apa kamu makan dan minum. Dan banyak masukan-masukan, kenapa kamu harus mengikut Yesus? Kamu begini, hidup kamu begini, makan dikata-katain, saya nggak apa-apa. Ini salib saya. Yesus saja diperhadapkan, diperlakukan lebih daripada saya. Dan saya percaya ketika saya bertahan sampai pada kesudahan saya akan menerima kehidupan yang kekal. Kerajaan Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam hidup saya. Saya percaya masa depan saya sudah Tuhan sediakan dengan baik. Saya mencari wajah Tuhan, saya mencari Tuhan yang benar-benar hidup. Tuhan menciptakan saya sama seperti Ia menciptakan Adam dengan tangannya. Ada banyak lagi kesaksian-kesaksian hidup saya yang kalau saya ceritakan itu sangat panjang, tetapi saya ingin ini menjadi motivasi
bagi setiap orang. Karena Tuhan bukan pilih orang-orang dari agama seberang atau agama saudara kita yang lain, tapi juga dari Kristen sendiri. Tuhan bisa pilih siapa aja. Kita jangan sombong ketika Tuhan sudah pilih kita. Tuhan itu bisa pilih siapa saja dan melaksanakan rencananya. Tetap rendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetap takut kepada Tuhan dan hidup benar-benar mengasihi Tuhan, hidup di dalam kekudusan, sehingga Tuhan Yesus alaihi berkenan kepada kita. Dan saya juga punya pesan untuk setiap kita orang percaya. Kita nggak hanya menjadi orang yang percaya ketika kita yakin kita sudah benar-benar diselamatkan, maka kita harus menjaga keselamatan kita. Kita harus melaksanakan keselamatan kita dengan benar-benar takut kepada Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dunia, menjadi suratan Kristus. Dan ketika kita yakin bahwa kita sudah benar-benar diselamatkan, maka kita akan rindu akan keselamatan orang lain, akan keselamatan jiwa-jiwa. Saya juga punya pesan kepada anak-anak muda, ketika punya kepahitan kepada orang tuamu. Banyak anak muda di luar sana yang gagal karena orang tuanya, yang punya kepahitan kepada orang tuanya, tidak dianggap, tidak dipedulikan orang tuanya, tidak disupport, tidak didukung orang tuanya. Orang tua berpisah, sehingga menjadi suatu kepahitan, kebencian kepada orang tua. Anak-anak muda, lepaskan pengampunan kepada orang tuamu. Pulihkan hatimu, bereskan hatimu, maka Tuhan akan membereskanmu. Takutlah akan Tuhan, dan benar-benar mengasihi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidupmu, dalam hidup setiap orang, dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan ada di depan kita. Tuhan menjagai kita, bahkan memberkati kita ketika kita sedang tidur. Saya percaya setiap kita semua diberkati Tuhan, dan Tuhan sayang kepada kita. Ini kesaksian saya. Dalam Kristus saya menemukan Allah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya siap dengan pikul salib saya sampai pada kesudahan saya. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan satu kesaksian dari seorang muda bernama Muhammad Yusuf, atau setelah dibaptis menjadi Samuel dari Tebing Tinggi. Dia masih muda, masih berusia 16 tahun. Tetapi Tuhan menyatakan kebaikannya, menyatakan kemurahannya dengan memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan Samuel. Sehingga seorang Samuel sejak masa muda mengikuti Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Meskipun ketika dia telah mengikut Tuhan, dia sudah datang ke gereja, dia sudah beribadah kepada Tuhan, ternyata dia menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Orang tuanya mengusirnya sehingga dia kesulitan untuk tidur dengan baik, untuk makan dengan baik, bahkan sekolahnya pun tidak menentu. Tetapi bersyukur karena dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak menentu seperti itu, Samuel terus berseru kepada Tuhan. Dia terus berharap kepada pertolongan Tuhan. Karena dia sebagai seorang muda yang menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya, dia tidak ingin menjadi seorang percaya yang biasa-biasa saja, tetapi dia ingin menjadi seorang Kristen yang luar biasa. Bahkan bersyukur karena dia rindu meneladani Rasul Paulus, rasul yang dahulu adalah seorang yang gigih untuk melakukan dan juga untuk menerapkan ajaran hukum Taurat menurut pengetahuan dan juga keimanannya. Tetapi setelah dia dipanggil oleh Tuhan, dia begitu semangat, dia begitu antusias, bahkan menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan.
kita doakan agar Samuel boleh terus dikuatkan oleh Tuhan, agar Samuel terus menjalani kehidupan masa mudanya dengan takut akan Tuhan, sehingga dia sungguh bisa melayani Tuhan sejak muda, dan dia juga bisa mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-temanku, siapapun kita, jika kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Allah, maka tangan kasih-Nya akan memimpin, akan menolong dan mengarahkan kita ke dalam segala kehendak dan rencananya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.